Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman grade 4. Kita hari ini belajar lagi ya teman-teman. Setelah kemarin kita melaksanakan perlombaan. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita baca doa bersama-sama ya teman-teman. Semoga selalu diberi kelancaran pada saat teman-teman belajar. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidani ilma warzuqni fahma. Amin. Oke teman-teman, untuk hari ini kita akan belajar tentang vector and multiples. Nah, kita sudah masuk pada bab kedua ya teman-teman. Apa itu vektor? Apa itu multiples? Nah, faktor itu adalah faktor dari perkalian 8. Itu apa aja? Atau faktor dari angka 8. 8 itu bisa dikali berapa saja. 1 kali 8 itu 8. Jadi faktor dari 8 adalah 1. 2 kali 4 adalah 8. Jadi faktor dari 2 dan 4 itu 8 bisa menjadi faktornya. Atau 2 dan 4 adalah faktor dari 8. Nah, yang pertama kita lihat teman-teman. Understanding factor. Kita akan belajar faktornya dulu. There are high counters. Di sini ada 8 titik atau circle bulat yang berwarna hijau. Nah, dari 8 ini, 1 dikali 8 sama dengan 8. 8 dikali 1 sama dengan 8. Maka, one row of I counter of I column of one counter H. Jadi angka 1 dan 8 itu adalah faktor dari 8. Kemudian yang B. 2 dikali 4 sama dengan 8. 4 dikali 2 sama dengan 8. Jadi hasilnya tetap 8. Sehingga 4 dan 2 adalah faktor dari 8. Kok bisa, Miss? Nah, kita lihat dulu. Setiap angka yang dikalikan atau 1 kali 8 itu juga 8 atau dibalik lagi ikat sama teman-teman. Maka faktornya ada I is the product of 1 and I. I is also the product of 2 and 4. Jadi dia bisa dikalikan 1 dan 8. Atau 2 dan 4. 2 dikali 4, 8. Atau 4 dikali 2 juga 8. Sehingga 1, 2, 4, dan 8. And there are factor of 8. Sehingga angka 1, 2, 4, dan 8 adalah faktor dari angka 8. Jadi seperti ini teman-teman. 8 bisa dibagi 1. 8 juga bisa dibagi 2. Hasilnya berapa? 4. Dan juga ada 8. Jadi faktor itu bisa kita seperti ini. 2 dikali 2, 8. Bisa juga 1 dikali 8, 8. Jadi yang depan dikalikan yang belakang. Kemudian mengikuti. Karena hanya ada 4, maka 2 dikali 4, 8. 1 kali 8, 8. Dan faktor dari perkalian 8 atau angka 8 adalah 1, 2, 4, dan 8. Jadi faktor dari angka 8 adalah 1, 2, 4, dan 8. Dan sekarang kita lanjut nomor 2. Arrange 12 in a row or columns. Yang A di sini ada sebuah benik atau kancing baju. Ada yang di sini berjumlah 12. 11 is the product of 1 and 11. 12 adalah perkalian dari 1 dan 2. Atau di sini bisa menjadi
1 kali 12 sama dengan 12, dan 12 dikali 1 sama dengan 12. 1 and 12 are factor of 12. Maka 1 dan 12 adalah faktor dari 12. Yang B, 12 is the product of 2 and 6. Karena 2 dikali 6 sama dengan 12, atau kita balik, 6 dikali 2 sama dengan 12. Yang C, 12 is the product of 3 and 4. Nah, 3 dikali 4 sama dengan 12, atau kita bisa balik 4 dikali 3 sama dengan 12. Sehingga faktor dari 12 ada 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Dari sini teman-teman kita lihat 3 dikali 4, 12. 2 dikali 6, 12. Dan 1 dikali 12 sama dengan 12. Sehingga jika teman-teman ingin mengecek lagi faktornya sudah benar atau belum, kita kalikan yang paling depan dengan belakang, atau yang tengah dengan tengah, kemudian kita mengikuti ya selanjutnya. Sehingga faktor dari angka 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Atau arrange the factor of a number from the smaller to the greatest. Jadi kita urutkan teman-teman dari angka yang paling kecil ke angka yang besar. Nah, seperti ini. Jadi faktor dari angka 12 ada 6 angka, yaitu 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Dan selanjutnya, what are the factor of 9? Berapakah faktor dari angka 9? 9 dikali 1 atau 1 dikali 9 sama dengan 9. Dan 9 itu bisa perkalian 3 dikali 3 teman-teman. Dan hasilnya adalah 9. Sehingga faktor dari 9 atau the factor of 9 is 1, 3, and 9. Kita coba cek seperti tadi. Karena di sini hanya ada 3 angka, maka yang tengah itu dengan tengah. Karena 3 dikali 3 itu adalah 9, maka angkanya sama. Dan 1 dikali 9 sama dengan 9. Wah, jadi benar teman-teman bahwa faktor dari 9 adalah 1, 3, dan 9. Sekarang kita lanjut pada nomor B. What are the factor of 15? Berapakah faktor dari angka 15? Berapa ya? 15 itu 1 dikali 15. Kemudian bisa 3 dikali 5. Nah, jadi 1 kali 13 itu bisa kita balik juga teman-teman. So, the factor of 15 are 1, 3, 5, and 15. Kita cek. 3 dikali 5, 15. 1 dikali 5, 15. Jadi benar. Faktornya adalah 1, 3, 5, dan 15. Oke, bagaimana sampai di sini? Kita lanjut ya. Is 2 a factor of 11? Can we divide 11 by 2 without leaving any remainder? Teman-teman, apakah 2 itu faktor dari 11? Coba yuk kita coba angka 11 itu jika dibagi 2, apakah dia akan mempunyai sisa? Nah, teman-teman, angka berapapun yang dibagi 2, angka ganjil jika dibagi 2 itu tidak bisa. Atau odd number jika dibagi 2 itu tidak bisa. Tetapi jika bilangan genap dibagi angka 2, bilangan genap berapapun, jika dibagi angka 2 itu pasti akan habis terbagi. Dan angka 11 adalah angka yang ganjil, maka dia mempunyai sisa teman-teman. Maka 11 dibagi 2 itu dapat 5. 5 kali 2, 10 dan sisa 1. Benar. Maka 2 itu is not the factor of
11. Dan angka 2 adalah bukan faktor dari 11. Dan yang nomor 5 is 3 a factor of 48. Why? Kenapa? Angka 3 adalah faktor dari 48. Kenapa? Coba kita cek. 4 dibagi 3, 1. 1 kali 3, 3. 4 dikurangin 3, 1. 8-nya turun. 18 dibagi 3 ada 6. Dan 6 dikali 3, 18. Maka 18 dikurangin 18 hasilnya 0. Nah, kalau hasilnya 0, jadi pembagiannya tidak tersisa atau not a remainder. Nah, sehingga kalau tidak ada sisa, maka perkalian tersebut itu pas. Dan 48 itu mempunyai faktor yaitu 3. 48 can be divided actually by 3. So 3 is a factor of 48. Sehingga 3 adalah faktor dari 48. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, kita kerjakan ya teman-teman. Untuk yang A, coba teman-teman simak. 20, jika kita cari faktornya ada 20 kali 1. Jadi 1. Kemudian hasilnya 1 kali 20 itu 20. Kemudian 2 bisa 2 dikali 10 yaitu 20. Kemudian 4 bisa nggak teman-teman? 4 dikali 5 sama dengan 20. Tadi 4 dikali 5 ya teman-teman. 4 kali 5 20. Kemudian 2 dikali 10 20 dan 1 dikali 2 20. Maka faktornya ada ini. Coba kita cek. 4 dikali 5, 20. 2 dikali 10, 20. Dan 1 dikali 20, 20. Jadi jika kita cek itu semuanya bisa berjumlah 20 perkaliannya. Sehingga faktor dari 20 adalah 1, 2, 4, 5, 10, and 20. Jadi ada 6 angka teman-teman faktor dari 20. Dan selanjutnya yang B 36. Ada 1 dikali 36. Nah, bisa kita tulis seperti ini. Kemudian dibagi 2 bisa tidak teman-teman? Oh, bisa. Hasilnya yaitu 13. Kemudian 13 dibagi 3 juga bisa teman-teman. Yaitu hasilnya berapa? 13 dibagi 3 itu hasilnya 12. Kemudian dibagi 4 bisa tidak? Oh, bisa. Yaitu hasilnya 9. Dan dibagi 6 hasilnya adalah 6. Karena 6 dikali 6 itu 36. Sehingga yang paling tengah itu adalah 6. Coba kita cek. 1 dikali 36, 36. 2 dikali 13, 36. 3 dikali 12, 36. 4 dikali 9, 36. Dan yang paling tengah, 6 dikali 6 sama dengan 39. Sehingga faktor dari 36 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 13, dan 36. Wah, banyak ya teman-teman faktornya. Ada 9 faktor. Kemudian yang C ada 48. 48 itu 1 dikali 48. Kemudian jika dibagi 2 itu adalah 24. Kemudian jika dibagi 3, oh bisa teman-teman. 48 dibagi 3. Nanti teman-teman buat seperti ini ya. 4 dibagi 3, 1. 1 kali 3, 3. 4 dikurangin 3, 1. Dan 18 dibagi 3 ada 6. Sehingga
3 dikali 16 sama dengan 48. Kemudian dibagi 4 bisa teman-teman, yaitu 12. Oh, ternyata kurang teman-teman ya tempatnya. Kemudian 5 tidak bisa. 6 bisa tidak teman-teman? Oh, 6 dikali 8. Dan, oh sudah teman-teman. 8 dikali 6 juga bisa. Nah, coba kita cek. 6 dikali 8, 48. 4 dikali 12, 48. 3 dikali 16, 48. 2 dikali 24, 48. Dan 1 dikali 48, yaitu 48. Sehingga hasilnya ada 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, dan 48. Nah, faktornya ada 10 teman-teman dari 48. Oke teman-teman, sampai di sini teman-teman ada yang belum dipahamin? Nanti boleh teman-teman isi ya pada buku teman-teman masing-masing. Dan kita lanjut pada selanjutnya, yaitu common factor. Apa itu? Nah, di sini ada perkalian 6 kali sama dengan 1 kali 6. 6 sama dengan 1 kali 6. 6 sama dengan 2 kali 6. Maka 1 and 3 are their factor of both 6 and 9. Di sini maka kita akan cari common factor dari kedua angka ini. 6 dan 9. 9 itu 1 kali 9 dan 9 itu 3 dikali 3. Maka dari angka di sini atau hasilnya yang sama adalah 1 dan 3. Di sini 1 dan 3. Maka angka 6 dan 9 itu common factor-nya adalah 1 dan 3. So, 1 and 3 are the common factor of 6 and 9. Maka 1 dan 3 adalah common factor dari angka 6 dan 9. Nah, bagaimana teman-teman sampai di sini? Nah, coba kita lihat lagi. What are the common factor of 15 and 45? 15 itu 1 kali 15. 15, 3 dikali 5. 45, 1 dikali 45, 45, 3 dikali 15, dan 5 dikali 9. Maka yang sama kita buat bulat teman-teman. Ada 1, 3, 15, dan 5. And the common factor of 15 and 45 adalah 1, 3, 5, dan 15. Jadi, yang sama angkanya dari kedua faktor tersebut. Kita cari dulu faktor dari 15, kita cari lagi faktor dari 45. Dan ternyata angka yang sama adalah angka 1, 3, 5, dan 15. Sehingga common factor dari 15 dan 45 adalah 1, 3, 5, dan 15. Nah, teman-teman, coba kita cari pada nomor A. 24 dan 36. Kita lihat faktor dari 24. 24 itu 1 dikali 24. Kemudian bisa juga 2 dikali 12. Kemudian 4, 3 dikali 8, 4 dikali 6. Nah, dan 4 dikali 6 atau 6 dikali 4. Nah, jadi faktornya ada ini dan juga 36. 36 faktornya 1 dikali 36. Kemudian 2 dikali 13. 3 dikali 12. 4
dikali 9 dan 6 dikali 6. Maka faktornya 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 13, dan 36. Maka kita cari angka yang sama teman-teman. 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Nah, jadi ini aja teman-teman yang sama. Sehingga common factor dari 24 dan 36 itu adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Oke teman-teman, bagaimana? Sampai di sini sudah paham? Oke, kalau sudah paham, nanti Miss Vina sampaikan ya di Google Classroom untuk tugasnya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.